إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meneguhkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hadirkan dalam diri kita perasaan dan kesadaran bahwasannya setiap perbuatan yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan di dunia ini, semuanya dalam pengawasan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan biarkan satupun waktu, barang sesaat pun dalam kehidupan kita, melainkan kita harus senantiasa meyakini dan mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi dan melihat kita. Oleh karenanya hal itu menjadi pengingat buat diri kita untuk senantiasa bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-35, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah wasilah yang bisa mengantarkan kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Berjihadlah di jalannya agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dalam ayat yang lain di surat Al-Isra ayat ke-57 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka itu orang-orang musyrikin. Mereka menyembah berhala-berhala, yang kebanyakan dari berhala tersebut adalah orang-orang yang soleh pada zamannya hidup dahulu. Pada dasarnya yang mereka sembah, sesembahan-sembahan tersebut, orang-orang soleh tadi, mereka sendiri sibuk mencari wasilah yang bisa mengantarkan mereka dekat kepada Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mana di antara mereka yang bisa paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka orang-orang saleh ini adalah orang-orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari wasilah. Dalam ayat Al-Qur'an Allah sebutkan di dalam dua ayat tadi yang telah kami bacakan. Allah perintahkan kita sebagai orang-orang yang beriman untuk mencari wasilah dalam kehidupan dunia ini. Yang pertama Allah tegaskan sendiri di surat Al-Maidah ayat ke-35 agar kita orang-orang yang beriman ini senantiasa bertakwa dan mencari wasilah
yang bisa mengantarkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah jelaskan menceritakan tentang orang-orang soleh yang kemudian dijadikan sesembahan oleh orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin mengharapkan dari orang-orang soleh yang disembah tadi supaya mereka menjadi wasilah yang mengantarkan mereka menuju semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang soleh yang disembah itu sendiri, itu mereka juga mencari wasilah untuk dirinya sendiri. Mencari sesuatu yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga berharap rahmat Allah dan takut terhadap azabnya. Artinya mereka sibuk dengan dirinya sendiri, bagaimana bisa menolong orang-orang musyrikin ini yang menyembah mereka. Ini disebabkan karena kesalahpahaman dan ketidaktahuan serta ngototnya orang-orang musyrikin dengan kesesatan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hal ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari wasilah. Namun menjadi pertanyaan bagi kita adalah wasilah seperti apa? Karena banyak wasilah itu orang salah pemahaman di sana. Tidak mengikuti jalur bagaimana para ulama menjelaskan makna wasilah yang benar seperti apa. Sehingga mereka salah dalam mengambil wasilah. Bukannya itu mengantarkan mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah semakin menyimpang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan. Waqad ajma'al ulama min ahli dirayah. Bi kitabillahi azza wa jal. Fi kutubit tafsir. Anna al-wasilah. Al-qurbatu ila Allahi jalla fi'ulah wa taqarrub ilaihi azza wa jal bi ta'atihi talaban li ridah mukhlishan 'abdu dinahu lillah. Yang namanya wasilah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian semakin berusaha membawa dirinya dekat kepada Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Dan itu ia lakukan dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan ibadah atau agamanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, maka dari sini kita bisa memahami bahwasannya wasilah itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah ketaatan yang kita usahakan, yang kita sendiri amalkan. Bukan al-wasilah itu adalah kita mengambil wasilah, kita meminta mengharap kepada misalnya seseorang yang alim atau bahkan mungkin diantaranya Rasulullah untuk mendekatkan kita kepada Allah, bukan. Namun yang namanya wasilah adalah usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan, dan itu merupakan usaha kita sendiri. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap ketaatan, setiap amal saleh yang kita lakukan yang itu bisa mendekatkan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah wasilah. Baik ketaatan itu sifatnya adalah perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah. Namun dalam hal ini, ma'asyiral mukminin, tentu perhatian kita yang paling besar pertama kali adalah kepada perintah Allah yang wajib terlebih dahulu. Salat wajib misalnya, puasa wajib, dan ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Itu perhatian kita yang pertama dahulu. Baru kemudian kita lengkapi dengan amal-amal atau ibadah-ibadah sunnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidaklah seorang hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan perkara-perkara yang telah aku wajibkan kepada dirinya. Artinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan wasilah agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, utamakan terlebih dahulu amal-amal wajib. Baru kemudian setelah kita laksanakan, kita lengkapi dengan amal-amal sunnah. Maka dengan itu kita bisa mendapatkan yang namanya wasilah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, baik itu di surat Al-Maidah maupun surat Al-Isra. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
selain dengan melaksanakan amal saleh, taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang kita lakukan, maka kita bisa mencari al-wasilah, wasilah tersebut dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, yang itu terkandung di dalamnya makna-makna tauhid, terkandung dengannya tentang bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur. Maka gunakan nama tersebut dalam doa-doa kita. Dan sesuaikan nama Allah Subhanahu wa taala yang mau kita gunakan sebagai wasilah dalam doa kita sesuai dengan isi permintaan doa kita. Karena dengan hal itulah kita selain bisa menambah kekhusyuan dalam doa kita, dan kita juga akan mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih baik lagi. Tatkala kita meminta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapangan rizki, maka gunakan nama Allah Ar-Razzaq. Ketika kita mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, gunakan nama Allah Al-Ghafur, Ar-Rahim, dan seterusnya. Maka ini akan semakin menambah kekhusyuan kita dalam berdoa, dan diharapkan akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk pengamalan kita terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم إلى ما تحب وترضى. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان وبالخصوص في فلسطين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah
di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya Abu Zubair Hawari.